Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. 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 Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Sama-sama kita akan menghadap hadirat-Nya yang kudus. Sebab hanya Dia Allah yang layak untuk terima pujian. Mari kita bersaat teduh sebentar dan kita mau menaikkan setiap doa kita. Betapa kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk kami sembah dan tinggikan. Dan ini setiap hati kami, biarkan kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk terima pujian Tuhan. Layak untuk disembah. Dan ajaiblah karya
Sebab hanya Engkau Allah yang layak tuh kami sembah Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang layak tuh kami tinggikan. Untuk itu sore hari ini Tuhan, ini setiap umat-Mu datang rindu menyembah Engkau, datang rindu meninggikan Engkau. Dan satu hal kami percaya, Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah kami dan mendengarkan setiap pujian kami. Dan terimalah setiap pujian kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau sama-sama tinggikan Tuhan, sebab hanya Dia Allah yang layak untuk terima pujian. Biarkan langit dan bumi boleh meninggikan Dia, sebab Dia Allah yang layak untuk menerima setiap pujian kita. Amin. Sama-sama katakan pujian ini. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji Kau, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. biarkan langit dan bumi boleh memuji Engkau Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji Tuhan, Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji Kau Tuhan. ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. ku puji Engkau. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Jangan dikatakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, Amin. Haleluya, kita mau berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Raja kita. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Sebab tidak ada Allah lain seperti Allah kita. Amin. Amin. Tidak ada Tuhan lain seperti Tuhan Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya, sama-sama katakan pujiannya. Allah mana seperti Allahku. Amin. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Tidak ada benteng
benar-benar percaya kepadanya. Jadikan dia menjadi satu-satunya harapan dalam hidup kita. Sebab keberadaan kita hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena kekuatan yang sudah Tuhan berikan buat setiap hidup kita. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, aku dapat jalani hidup ini. Untuk itu Tuhan, pimpin langkah kami melalui firman-Mu, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkau kekuatanku Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri sama-sama katakan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku Ku tak mampu sendiri ku Tuhan, tak mampu sendiri. Engkau kuatku Tuhan, Engkaulah kuatku Kau yang menopangku Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. ku pandang wajah-Mu jauh, Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, setiap seruan kami pertolonganku datang Tuhan kami dari-Mu. Tuhan, Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
adalah harapan di dalam setiap kehidupan kami. Tujuan kami mau datang kepadamu dengan sebuah harapan. Bahwasanya ketika kami datang kepadamu dengan kesungguhan hati, maka Engkau berkenan atas kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami menyenangkan hatimu melalui segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Ini puji-pujian kami, ini sudah kami naikkan kepadamu. Kami percaya bahwa Engkau bertata di atas setiap puji-pujian kami dan Engkau siap memberkati setiap kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami mau sediakan hati kami untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Yang kami percaya bahwa firman Allah sanggup mengubah kehidupan kami. Firman Allah yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kami untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami rindu firman Allah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami sediakan tanah hati kami yang subur. Untuk firman Allah boleh ditaburkan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi orang-orang menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami mengeluarkan buah-buah yang baik lewat kehidupan kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Memberkati buat hamba-Mu yang sudah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapan Allah, urapan di tempat maha tinggi. Memberkati hamba-Mu sehingga boleh menyingkapkan setiap rahasia firman Allah bagi setiap kehidupan kami jemaat Tuhan. Dan kami sekalian yang hadir saat ini semakin hari semakin dikuatkan di dalam kami mengiring akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Semua sehat kan? Oke, puji Tuhan. Semua sudah diberkati dan mari kita akan mempersiapkan diri untuk diberkati lagi melalui firman Tuhan. Tema firman Tuhan sore ini berbicara tentang pengharapan yang tidak mengecewakan. Apa temanya? Coba sebelah sana itu. Pengharapan yang tidak mengecewakan. Iya. Kalau ada kalimat pengharapan yang tidak mengecewakan, berarti ada pengharapan yang mengecewakan. Nah, untuk itu mari kita baca dalam firman Tuhan. Pengharapan yang bagaimana yang tidak mengecewakan. Sementara di sisi lain pengharapan yang bikin kecewa itu pengharapan yang bagaimana. Mari kita lihat pertama Roma 5 ayat 5 bagian A. Ya, baca seutuhnya enggak apa-apa. Roma 5 ayat 5, mari kita bangkit berdiri. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Silakan duduk. Pengharapan yang tidak mengecewakan tentunya pengharapan yang ditujukan kepada Tuhan. Ya, jadi melalui ayat ini Tuhan ngajar kita jadi orang Kristen itu, mari taruhlah segala pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Kalau manusia kita taruh untuk sandaran hidup, ya seringkali manusia itu bikin kecewa. Mari kita lihat dalam perjanjian lama dari Yeremia pasal 17. Ya, itu menceritakan bagaimana orang yang berharap kepada Tuhan, dia tidak dikecewakan. Sementara yang berharap kepada manusia, itu bagaimana? Coba kita lihat itu Yeremia 17, ayat 5, dan sekaligus dah ayat 7. Yeremia 17 ayat yang 5 sampai dengan yang ke-7. Beginilah firman Tuhan,
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, Yeremia 17 membahas tentang bagaimana orang yang terkutuk dan bagaimana orang yang diberkati. Nek saudara suruh milih gitu loh. Milih kutuk atau milih diberkati. Ayo yang sebelah sana itu. Milih mana? Ya jelas milih yang diberkati. Lah piye supaya saudara bisa jadi orang yang diberkati, tidak masuk orang yang terkutuk. Ayat ini jelas memberitahu, terkutuklah orang yang menaruh harap kepada manusia. Ya, yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Sebaliknya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ya, amit-amit ya. Jangan sampai kita masuk kelompok orang yang terkutuk. Orang yang masuk kelompok terkutuk itu apes. Wis toh, sak polah tingkahe salah terus. Jadi petani nandur apa-apa ora kasil, jadi pedagang dapusi wong, jadi pegawai di PHK. Wis ora ana sing iso dipilih. Suasana kutuk itu suasana yang waduh amit-amit ya. Jangan sampai kita ngalami gitu. Anak cucu kita jangan ngalami gitu ya. Terkutuklah orang yang menaruh harap kepada manusia. Manusia itu ya luas, tonggone, bapakne, ibune, tantene, ome, bose, itu manusia. Jangan kita mengandalkan, menaruh harap pada. Saudara akan hidup dalam suasana kutuk. Ya, orang kalau sudah hidup dalam suasana kutuk, sapa sing arep nulungi? Ya, kalau Roma 8 ayat 31 itu mengatakan kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tapi sebaliknya kalau Allah sendiri sudah tidak pihak kita, malah Allah mengutuki kita, siapa akan menjadi pembela saudara? Apa kira-kira ada oknum yang bisa melebihi Tuhan? Saya kira kan enggak ada, saudara. Ya, karena itu janganlah saudara menjadi orang yang terkutuk. Ya, jangan menaruh harapnya kepada manusia. Saudara akan kecewa. Taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Ya, saudara akan masuk kelompok orang yang diberkati. Paling enak itu loh, orang kalau masuk dalam radius kelompok yang diberkati itu paling enak ya. Ada ayat kuwi ning ndi kayak ayat tuh. Ya. Ning kitab Pengkhotbah apa itu. Orang yang dicinta Tuhan tuh ibaratnya lagi tidur saja sudah disediakan roti. Ya. Sudah disediakan roti nang gone Mazmur apa nang Pengkhotbah itu. Ora salah nang Mazmur itu. Mazmur 127 apa. Sia-sia kamu bangun pagi. Ini enggak ada dalam catatan tapi terselip saya waktu ini terselip. Coba dibaca itu aja. Mazmur 127 ayat 2 kalau enggak salah.
Mazmur 127 ayat yang kedua. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Iya, kalau orang hidup dalam suasana kutub, ibaratnya bangun pagi, tidur sampai larut malam, kerja keras, ketekuk ringkel, susah. Tapi hasilnya nol, karena dia hidup dalam kutub. Tapi kalau saudara menjadi orang yang dikasihi Tuhan, nah itu paling enak itu. Roti disediakan bagi orang yang dicintai, sementara dia tidur. Ya, tapi ini jangan disalahartikan loh. Lalu ya wis nek ngono mulai saiki ora sah nyambut gawe turu wae engko diparingi roti, oh ndak isa. Tetapi ini contoh gambaran orang yang diberkati Tuhan di paribasan ora sah ngoyo. Tuhan selalu mencukupkan. Tapi sebaliknya kelompok orang yang terkutuk yaitu kelompok orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, itu dalam suasana kutub. Ya, walaupun dia kerja keras, hasilnya nol besar. Nah, itu sebabnya jangan kita menaruh harap pada manusia. Pertanyaannya, mengapa saudara dan saya tidak boleh berharap pada manusia? Kenapa kalau kita berharap sama manusia, saudara kan menjadi orang yang hidup dalam suasana kutub? Jawabannya yang pertama adalah karena manusia itu sewaktu-waktu bisa mati. Yesaya 2 ayat 22. Yesaya 2 ayat yang ke-22. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada hembusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ya, jangan berharap pada manusia yang hanya cuma hembusan nafas. Lihat tuh Adam waktu dicipta dari tanah. Walaupun itu sudah sesuai gambar Allah, tapi sebelum dikasih hembusan nafas sama Allah, dia cuma kayak boneka yang mati. Dia jadi makhluk hidup setelah dikasih hembusan nafas. Iya, jangan berharap sama manusia yang hanya ada hembusan nafas. Waktu hembusan nafas itu pergi, manusia itu mati. Nah, kita tidak tahu umur manusia. Ya, kalau kita naruh harap sama manusia ya bakal kecewa. Saya pernah melihat contoh saudara, ada seorang pemuda yang sekolahnya pinter banget. Dibanggakan sama orang tuanya, dibanggakan sama bapak ele, wes sekolah sing pinter, wes pokoknya tekan ngendi tak bayari. Wong tuane cukup. Ya. Tapi apa yang terjadi? Orang tuanya lagi lihat pertandingan sepak bola, tiba-tiba meninggal di tengah-tengah dia nonton sepak bola. Kenapa? Rupanya serangan jantung, meninggal. Anaknya masih belum kuliah aja, belum selesai. Ya, mungkin lagi semester 1 atau apa. Akhirnya ibune wong ora iso nyambet gawe, ibune menilai ya surano bapak ya ora iso biayai kamu. Nah, anaknya terlalu kecewa sehingga walaupun tadinya orang pinter, karena kecewa sekali dia stres. Ya, stres. Jadi asale wong pinter tapi stres. Ya wis, semuanya serba kaya wong kurang pas gitu ya. Nah ini ya, karena menaruh harap manusia itu cuma hembusan napas. Lo sehat lo nonton sepak bola. Ngerti itu mati kok sorak-sorak, weh anu menang, wah. Nah, kok tahu-tahu mati. Ya cuma senafas. Sehingga anak yang mengharapkan
sama sekali sama orang tuanya, akibatnya jadi stres. Ora sida dadi dokter, tapi malah dadi wong stres. Omongane kadang-kadang celap-celup ora karuan. Iya, yang kedua, manusia selain sewaktu-waktu bisa mati, kalau toh manusia itu diberi umur panjang, manusia tetap tidak mempunyai kuasa atas dirinya sendiri. Yeremia 10:23. Yeremia 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Ya, manusia itu katakanlah dikasih umur panjang, tapi manusia tidak berkuasa menentukan jalannya sendiri. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa menetapkan langkahnya. Artinya begini, saudara. Manusia sekalipun dia kelihatannya usahanya tahun ini sukses. Duitnya akeh karena pekerjaannya yang sukses itu. Mungkin dalam kondisi sukses dia bisa janji sama anake, sama ponakane, wis aja wedi, sampean sekolah sing pinter, tak biayai. Nek nggo biayai anakmu ming 3 ngono ae, cukup dari hasil kerjaanku. Mau kuliah sampai di mana? Tak biayai. Dia bisa ngomong gitu, tapi manusia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Ya, tiba-tiba kalau seperti yang kita alami dalam beberapa tahun ini, mana-mana dilanda COVID dan terjadi lockdown atau apa, semua perusahaan pada bangkrut, pada ya gak jalan semua. Sehingga orang yang tadinya berani menjanjikan untuk nolong ponak-ponakane atau janji nguliah ke anake, tiba-tiba karena berapa tahun ini ya ekonomi serba sulit, usahanya tidak jalan, akhirnya ya nggak bisa menolong ponakannya atau anaknya sendiri. Ya ini membuat orang jadi kecewa kalau kita menaruh harap sama Tuhan. Yang ketiga, kenapa tidak boleh menaruh harap sama manusia? Yang ketiga adalah karena manusia itu gampang berubah. Manusia gampang berubah. Yang tidak berubah itu cuma Tuhan Yesus, saudara. Kita sering nyanyi dulu toh, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah sepanjang masa. Yesus tetap memiliki kasih, tidak berubah. Iya. Kuasanya pun tidak berubah. Kalau tadi manusia itu, janji arep nulung karena rumangsa duwe kekayaan akeh, tiba-tiba bangkrut ora iso nulung. Kondisi keadaan manusia bisa berubah. Tapi nek Yesus tidak pernah berubah. Lah nek manusia itu bisa berubah. Berubah pikiran juga bisa. Artinya tadinya senang, mengasihi, simpati, tiba-tiba tidak tahu karena digosoki orang lain atau apa, berubah pikiran. Ya sebabnya jangan menaruh harap sama manusia. Manusia bisa berubah. Apalagi
Kalau orang yang ya kita hubungan sama sesama baik sih baik, tapi jangan terlalu lah. Kalau kita terlalu sekali, orang lama-lama bisa berubah jadi bosan. Coba baca itu Amsal 25 ayat 17. Amsal 25 ayat yang ke-17. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Ya, manusia bisa bosan. Apalagi nek terus diparani terus. Lama-lama bosan. Jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan. Manusia bisa berubah. Iso bosan. Ya, sampai ada pepatah yang bilang gini, saudara walaupun saudara, kalau ya deket itu kalau jauh itu katanya aromanya wangi, tapi kalau deket itu aromanya malah lain. Itu pepatah bilang, nek jauh mambu wangi, nek cepak itu ya bau kotoran busuk. Kenapa sih? Karena dia bosan. Apalagi kalau kita seringkali datang ke rumah saudara kita, yuk datangnya itu cuma untuk sambat, untuk minta bantuan, gersah, ngersulo, itu orang jadi bosan, jadi marah. Karena itu ada ayat di Amsal 27 ayat 10 ya, yang mengatakan ya. Amsal 27 ayat yang ke-10. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu, jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Iya, jangan ninggalkan sahabat orang tuamu, terus jangan datang ke rumah saudaramu waktu kau malang, artinya waktu kau ngalami susah. Kalau datang ke rumah saudara waktu kau jaya, kau nggawa oleh-oleh, ngedum duit, ora apa-apa, seneng. Tapi nek datang ke rumah saudara hanya untuk sambat, itu orang bisa bosan, kamu bisa diusir. Orang diusir ya ketok saka kadohan wis tutupi lawang. Karena manusia itu bisa bosan. Ya. Beda dengan kalau kita menaruh harap sama Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harap kepadanya. Ya, orang yang menaruh harap sama Tuhan tidak bakal dikecewakan. Malah Tuhan janji, ibaratnya dia sedang berjalan di padang gurun yang gersang akan diubah jadi sumber mata air. Itu ada di Yeremia 17. Ayat 7 dan ayat 8, coba dibaca itu. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya. Ya tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya yang lain mengalami kekeringan, dia tetap hijau katanya. Ya. Ini orang yang mengandalkan Tuhan. Ya.
Jadi melalui tema firman Tuhan sore ini, Tuhan mendidik, mengajar kita, kalau saudara tidak kepingin kecewa, taruhlah harapmu sama Tuhan, jangan sama manusia. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa kita dididik untuk menaruh harap mengandalkan Tuhan? Ada beberapa alasan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak bakal kecewa. Ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia. Ya, Tuhan yang setia. Ibrani 10:23. Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ya, mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sama siapa itu? Sebab Ia yang menjanjikannya itu setia. Tuhan yang berjanji itu setia. Jadi mari kita tetap teguh, apapun terjadi. Mungkin sekarang belum dijawab, tidak apa-apa, tetap berharap baik Tuhan. Tuhan itu setia dengan segala janjinya. Yang seringkali enggak setia itu justru manusia itu loh. Ya Tuhan itu tetap setia. Coba itu, 2 Timotius 2:13. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, kadang-kadang kita yang enggak setia. Kadang-kadang kita yang, ya terus terang sebagai manusia, kadang-kadang iso bedongkol, iso rada serik, iso rada jauh. Tapi Tuhan tetap setia. Kalau saudara dan saya bisa kuat sampai sekarang ini, jadi orang Kristen, jadi hamba Tuhan, itu karena Tuhan itu setia. Waktu kita jatuh diangkat, waktu kita lemah diberi kekuatan, ditopang. Tuhan itu setia loh. Oleh karena itu taruhlah segala pengharapanmu. Jadikan Tuhan sebagai andalan dalam hidupmu. Engkau tidak akan pernah kecewa. Yang kedua, kenapa kita suruh menaruh harap sama Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan itu tidak berubah. Kalau manusia gampang berubah. Sampai ada pepatah meni esuk tempe, sore dele, mencela bolak-balik. Tapi nek Tuhan enggak, saudara. Tuhan itu setia, Tuhan itu enggak berubah. Ya. Coba ayatnya itu, Ibrani 13 ayat 8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, Dia tidak berubah. Terjemah lama bilang, adapun Yesus Kristus itu tidak berubah, tetap sama. Ya, Dia setia dengan segala janji-janjinya. Nek manusia, yaitu kayak pepatah Jawa bilang esok tempe, sore dele. Saya ingat tuh si Yakub itu ya, ngawulo nyambut gawe karo paman Laban, diapusi terus sampai 10 kali paman Laban merubah upahnya. Kenapa? Yaitu menunjukkan kualitas manusia. Manusia itu gampang berubah, mencela-mencela. Jangankan itu oknum pribadi, lawang satu perusahaan saja bisa berubah, mencela-mencela kok. Banyak itu di kota besar itu. Yang katanya waktu melamar kerja, tekan kontrak, ya sudah sekarang untuk jadi pegawai tapi belum pegawai yang tetap dulu. Ya, kontrak dulu 3 tahun, nanti kalau kondisimu bagus bisa diperpanjang. Nah, si pegawai ini kepengen jadi pegawai tetap, dia
datang pun nggak pernah terlambat, ya, melakukan tugas dengan baik. Sudah 3 tahun, ya tetap digeser, terima yang lain, itu banyak itu. Bukan satu pribadi loh, itu satu perusahaan, satu kantor yang bonafit bisa berubah-ubah kok. Kenapa? Ya, dia namanya manusia kok. Karena itu jangan terlalu menaruh harap lah sama manusia. Saudara kan bisa kecewa. Ya, berikutnya lagi, kenapa diajar kita menaruh harap sama Tuhan? Karena Tuhan itu Tuhan yang berkuasa menyampaikan apa yang Dia janjikan. Roma 4, 18-21. Roma 4 ayat 28. Ayat 18-21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ya, Abraham tetap menaruh harap, tidak bimbang. Walaupun sebenarnya enggak ada dasar lagi untuk bisa berharap. Lah piye wong umure wis 100, Sarah wis 90-an. Mau ngarep-arep apa untuk punya anak? Itu kan mustahil. Tapi terhadap janji Allah dia tidak bimbang, karena dia yakin bahwa Allah berkuasa menyampaikan apa yang ia janjikan itu. Dan nyatanya walaupun Abraham umur 100, kalau sudah janji, betul itu anak perjanjian lahir kok. Ya, karena Allah berkuasa menyampaikan apa yang ia janjikan. Itulah sebabnya kalau ada di antara saudara yang dalam pergumulan doa belum dijawab, tetap yakin. Mungkin sudah cukup lama, saudara berharap, tidak usah bimbang. Doa orang benar dengan sungguh-sungguh hati itu besar kuasanya. Ya, kalau saudara tekun berharap sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya Allah menyampaikan seperti yang kau minta. Ya, kalau kau serius sama Tuhan, ya, bukan sekedar yang kita minta, justru Tuhan bisa memberi, ya, lebih dari apa yang kita pohonkan. Kalau manusia kita minta apa-apa, jarang ya yang memberi lebih. Tapi nek Tuhan, nek kita serius, Tuhan bisa memberi lebih kok. Efesus 3:20. Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Salomo cuma minta hikmat, dikasih lebih kok. Lebih. Sing ora dijaluk kekayaan, kedudukan, kemuliaan, kasih mbak Tuhan. Yang penting saudara serius, saudara mengasihi Tuhan sing tenanan. Wong Kristen nurut firman, mengasihi Tuhan sing tenanan, jam-jam kebaktian rajin, tinggal segala kesibukanmu, lalu beribadah serius. Ini bukti dari engkau mengasihi Tuhan, engkau jadi pelaku firman. Tuhan bisa kasih lebih. 1 Korintus 2:9 apa yang enggak pernah dilihat, didengar, disediakan kok sama Allah untuk orang yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2:9. 1
1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ya, yang nggak pernah didengar, nggak pernah dilihat, nggak pernah dipikir, itu artinya yang secara manusia itu nonsen lah, mustahil lah. Tapi itu bisa diberi bagi orang yang mengasihi Dia. Wong sing mengasihi Tuhan itu ibadahnya serius. Orang juk nek setahun itu kan ada berapa ya? 52 minggu ya. Tekone ping 3, ping 4, bolonge 50. Wah, kayak gitu kok bilang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu ya, walaupun ada keuntungan yang banyak, tapi nek jam kebaktian ditinggal itu. Dia datang sama Tuhan karena dia ngasihi Tuhan. Tuhan itu sumbernya berkat. Secara manusia rugi, kok kebaktian orang dikai duit, ini ada keuntungan, ngejar keuntungan itu tandanya saudara matre. Ya orang mengasihi Tuhan tuh, ya Tuhan itu dinomorsatukan. Ya, Tuhan bisa kasih lebih dari apa yang kita doakan. Yang enggak pernah kita pikir itu Tuhan sediakan, saudara. Ya, kalau ada di antara saudara yang pernah berdoa dan belum dijawab, tetap serius baik Tuhan. Dalam Alkitab dicatat ada Imam Zakaria itu pernah doa, mungkin nganten anyar ya, dia berdoa kepengen punya keturunan, sampai suwi, sampai lali wis. Sampai dia enggak minta lagi wis ketoke mungkin karena wis suwi ya. Tapi Tuhan setia loh dengan janjinya. Justru hari tuanya Zakaria waktu dia menjalankan tugas sebagai imam besar di ruang Maha Kudus. Di situ dia ditemui sama Gabriel, malaikat Tuhan. Dan Gabriel ngomong, kamu akan punya anak. Gumun, loh, Gabriel ngomong, yang kau doakan dulu itu loh, sekarang kan dijawab. Yang waktu kita bukan waktu Tuhan. Semuanya akan indah. Pada waktunya menurut pengkhotbah itu ya. Jadi kalau ada yang belum terjawab, tetap tekun, sabar, ngucap syukur, jalani hidup ini, jalani tugas-tugasmu dengan baik. Tuhan itu setia kok, dia tetap ingat kok, dia tidak berubah. Ya, saya tidak tahu saudara butuh perlu apa, saudara serius baik Tuhan. Yang tidak pernah dipikir akan disediakan. Dia akan memberi lebih dari apa yang kita doakan. Mari kita datang sama Tuhan, kita nyanyi satu nyanyian, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, badai mengamuk dan gelombang menerjang. Tuhan Yesus setia, taruhlah harapmu kepada Tuhan. Kalau berapa tahun, berapa saat yang lalu, kau selalu mengandalkan manusia. Ingat, manusia terbatas. Terbatas umurnya, terbatas kuasanya, terbatas keadaannya. Itulah sebabnya manusia seringkali bikin kecewa. Manusia bisa gampang berubah. Hari ini dia ngomong mengasihi, besok dia benci, itu bisa. Karena manusia berubah. Tapi kalau saudara naruh harap sama Tuhan, saudara tidak akan dikecewakan. Karena Tuhan kita setia. Ya, walaupun kadang-kadang kita kurang setia, dia tetap setia. Ya, dan dia berkuasa menyampaikan apa yang dia pernah janjikan. Haleluya. Haleluya. Taruh harapmu kepada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami telah dibekali dengan firman Tuhan yang mengatakan kepada kami pengharapan yang tidak mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami terlalu mengandalkan pertolongan, bantuan dari manusia. Dan banyak kali kami mengalami pengalaman yang pahit, dikecewakan dan sebagainya. Tuhan, hari ini kami dapat firman, biarlah kami mengandalkan Tuhan. Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang setia, Tuhan yang berkuasa menyampaikan. Walaupun cara manusia yang dijanjikan Tuhan itu mustahil, tapi Tuhan itu berkuasa kok. Bahkan memberi lebih dari yang kami pohonkan. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sebentar kita akan menerima perjamuan suci. Ya, nanti saya akan bacakan ayat-ayat untuk perjamuan suci. Saya akan bacakan ayat untuk perjamuan suci, berada di Matius 26. Ya, Matius 26 ayatnya mulai 26. Ya, Matius 26 mulai ayat 26. Sementara mereka itu makan, diambil oleh Yesus roti dan diberkatinya, lalu dipecah-pecahkannya, serta diberikan kepada murid-murid sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Ya. Waktu Yesus kumpul dengan murid-muridnya, perjamuan suci terakhir, Tuhan mengambil roti, dipecah-pecahkan, lalu diberkati dan diberikan kepada murid-murid. Tuhan ngomong, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Jadi roti yang sudah diberkati itu tubuh Yesus. Wujudnya kelihatannya memang kayak sempe, kayak roti. Tapi yang sudah diberkati Tuhan bilang, ini tubuhku. Jadi enggak usah lihat wujud, enggak usah ngerasa rasane kaya apa. Yang penting saudara terima saja sesuai yang Tuhan katakan, inilah tubuhku. Ya percaya wae iki daging Gusti. Saudara akan dapat kekuatan. Ketika kita makan perjamuan suci, saudara menjadi satu dengan Tuhan untuk dibangkitkan hari kiamat. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan tubuh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang sudah kami terima menjadi satu dengan kami, supaya kami bisa dibangkitkan pada hari kiamat. Dan sebentar kita terima darah Yesus. Saya bacakan dulu ayatnya. Ayat 27, 28. Lalu diangkatnya cawan minuman. Cawan minuman diangkat. Diucapkan syukur serta diberikan kepada mereka itu sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan itu. Karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena orang banyak, jalan keampunan dosa. Darah Yesus itu cawan itu berisi darah Yesus. Cawan yang sudah diberkati, Yesus tidak katakan ini anggur, tapi Yesus katakan ini darahku. Terima aja dengan percaya. Tidak perlu dilihat-lihat, tidak perlu dirasa-rasa, tapi pokoknya terima. Tuhan ngomong ini getehku, ya terima ini sebagai darah Yesus. Sebagai jalan keampunan dosa. Nah itu sebelum minum engkau mengaku dosa, bertobat minta ampun supaya darahnya membersihkan, menyucikan kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita minum darah Tuhan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, berikan kemuliaan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih yang sakit disembuhkan,
yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, persoalan apapun engkau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih, dosaku diampuni, penyakitku diangkat, sejauh timur dari barat. Allah buang kesalahan kami ke dalam tubir yang dalam, Allah lemparkan pelanggaran kami dan tidak diingat-ingat lagi. Terima kasih buat berkat perjamuan suci, supaya kami bisa jadi satu dengan Tuhan untuk dibangkitkan hari kiamat Tuhan. Terima kasih. Apapun yang dibawa anakmu korban hari ini, tatangan sukarela perpuluhan nazar, buah sulung, ya pembangunan buat Natal apa, Tuhan kau memberkati lipat kali ganda Tuhan. Jalannya pembangunan rumah Tuhan aku serahkan, kau sudah memulai satu perkara yang baik, kau juga yang akan menyelesaikan sampai sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, ada pengumuman lain, saya ingatkan bantu doa terus untuk pembangunan rumah Tuhan. Dan silahkan saudara yang mau membawa korban buat pembangunan, yaitu di depan sana ada kotak pembangunan, saudara bisa mengisinya. Dan ya, yang mau bawa persembahan untuk Natal bisa diserahkan kepada bendahara. Tuhan memberkati. Iya, tidak ada pengumuman lain. Kita sekali lagi bangkit berdiri. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selalu. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan pulang bawa berkat Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah, kau pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Sekali lagi, apa yang dibawa dipersembahkan anakmu hari ini, Tuhan mencatat, menilai, dan mengembalikan lipat kali ganda. Yang tidak bisa datang kunjungi lawat, mungkin sakit, Tuhan datang sembuhkan, mungkin susah, Tuhan hiburkan, ada masalah, Tuhan tolong, supaya di lain kebaktian boleh bersama-sama kami untuk memuliakan namamu. Pembangunan rumahmu aku serahkan. Engkau sudah memulai dan satu perkara yang baik, engkau juga yang akan menyelesaikan dengan sempurna. Para tukang yang kerja diberi kesehatan, keselamatan kerja, lindungi. Ya, anak-anakmu semua yang terlibat dalam pembangunan, korban tenaga, waktu, harta, pikiran, bawa dalam doa dan lain-lain, engkau memberkati. Tiap sen, tiap rupiah, tiap tetesan air mata yang dipersembahkan untuk Tuhan, semua dicatat dan diberkati oleh Tuhan. Mari kita pulang, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.